menjadikan replika Pedati Gede sebagai ikon dari taman yang dibangun di kawasan BAT, Kota Cirebon, ternyata menyimpan kejadian-kejadian tak biasa dalam proses membangunnya. Saya bermimpi didatangi seorang. Dimulai dari mimpi yang dialami Hero Yudhistira selaku pejabat pembuat komitmen proyek, hingga pekerja yang terjatuh dari ketinggian saat membangun taman tersebut. Sama dari balai kota ke sini, minta kayu untuk menutupi lubang yang ada di batu. Pedati Gede yang merupakan kereta bersejarah dibuat pada masa Pangeran Walangsungsang, yakni pada sekitar tahun 1371. Pada bulan kurang lebih April 2022, saya pribadi sebelum pelaksanaan pekerjaan Taman Pedati Gede melakukan tawasulan ke makam Ki Gede Pekalongan yang berada di Komplek Gunung Jati. Setelah kami coba bertawasulan, selang 3 hari saya bermimpi didatangi seorang Ki Gede dengan menggunakan jubah putih berjenggot, pembuatan replika agar bisa mengambil bagian kayu dari Pedati Gede yang aslinya di Pekalongan. Mendapati mimpi demikian, Hero pun menyambangi situs Pedati Gede di Pekalongan untuk meminta izin kepada juru kunci agar bisa mengambil sempilan daripada kayu yang asli dari Pedati Gede. Saat ini, Pedati Gede yang asli berada di Pekalongan dengan dijaga dan dirawat oleh juru kunci yang merupakan keturunan dari Syekh Maulana atau yang juga dikenal dengan gelar Ki Gede Pekalongan bernama Ibu Tari. Dari dosen ITB Bandung datang ke sini sama juru kunci Masjid Gesepuan, Masjid Sunan Gunung Jati, sama dari balai kota ke sini minta kayu untuk menutupi lubang yang ada di batu. Di Pedati replika. Ibu nggak mau ngasih, soalnya pesannya ibu jangan ngasih kayu-kayu Pedati, nggak boleh. Jadi ibu nggak ngasih. Terusan ada orang nyusul Abah datang, ibu ngomong, "Bah, ini bapak-bapak minta kayu buat nambal yang bolong di sana, yang di replika." Kata Abah, "Saya nggak mau ngasih, Bah, yang pesannya Mbak Ibu jangan dikasih ke siapa baik." Abahnya talil, sudah talil, "Mi, boleh," kata "bener, Bah, bener." Ya udah, kalau bener mangga ngambil, tapi Abah nggak mau. Mi, buyutnya pesen, Mimi yang ngambil. Jadi bu cari kan dapat sedikit segini, katanya buat paku Pedati replika. Sudah pulang dari sini dipasang klop masuk. Alhamdulillah jadi sempurna. Setelah mendapat izin, juru kunci Ki Gede Pedati Gede Pekalongan Tari mengambil sempilan kayu dari Pedati Gede yang sempat terbakar pada tahun 1907. Menurut keterangan Hero, juru kunci mengatakan bahwa sempilan kayu yang ia bawa merupakan potongan dari Balewangu Pedati Gede yang letaknya berada di bagian atas. Setelah saya menerima dan membawa sempilan kayu tersebut, saya serahkan kayu tersebut kepada tim LPPM ITB. Kepada tim LPPM ITB, saya sampaikan bahwa kayu ini berada di atas mahkota, Jadi tolong ditanam di bagian atas mahkota. Ya mungkin para pekerja merubah apa yang saya sampaikan. Jadi si pekerja itu mencoba membuat lubang di bagian roda.
di bagian roda. Itu 2 roda mereka coba dengan ukuran yang lebih besar, lebih lebar dari kayu yang saya bawa. Ternyata tidak masuk. Siapa yang tak heran-heran dengan potongan kayu dengan ukuran yang dirasa cukup untuk disisipkan pada lubang yang sudah disiapkan, justru juga tidak masuk. Seakan harus pada posisinya, kayu itu hanya bisa dipasang pada tempat yang sama dengan pedati gede yang sebenarnya. Kejadian lainnya dialami oleh para pekerja LPPM ITB saat membuat replika pedati gede, di mana meski telah berkali-kali mengukur pedati gede, namun ukuran replika tidak juga sama dengan pedati aslinya. Mengukur bagian-bagian yang sudah diukur dari Pekalangan untuk dibuat di workshop ITB. Ternyata sampai 6-7 kali ukuran tersebut tidak pas. Tidak pas sesuai dengan ukuran aslinya. Akhirnya saya coba sampaikan kepada tim, membawa air hasil tawasulan ya. Saya selama 3 bulan saya serahkan dan minta izin dan sebagainya. Alhamdulillah ukuran tersebut pas dan tepat. Tak hanya itu, pada saat hendak menaikkan replika pedati gede ke tempat yang disiapkan, Hero mengungkapkan terdapat sejumlah amanah yang dilakukan dari mulai melakukan azan, membaca surat Al-Fatihah, dan sholawat sebelum replika dibawa ke Cirebon. Sesampainya di Cirebon, tim harus melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Waktu peletakan replika harus tepat pada pukul 9 pagi, serta melakukan azan itu terlebih dahulu. Itu atas amanah dari para juru kunci di makam Ki Gede Pekalangan di Gunung Jati, juru kunci, dan juga makam Baku Cirebon, agar replika dari Bandung menuju Cirebon itu diazanin dulu, dibacain Fatihah, terus diselawatin. Meskipun demikian, Hero juga menceritakan adanya pekerja yang jatuh tersungkur hingga pingsan. Ketika ditanya, pekerja tersebut mengatakan ia merasa ada makhluk tak kasat mata dengan postur tinggi besar yang mendorongnya dari belakang. Saya coba tanya kepada pekerja itu, kenapa kamu bisa seperti ini? Jawab pekerja, saya merasa ada yang jonglongin Pak dari belakang. Saya tanya kembali, apakah kamu memiliki ilmu, mohon maaf, ilmu hitam? Tidak Pak. Sampai saya tanya 3 kali, kamu merasa punya ilmu hitam Pak? Tidak Pak. Saya tanya lagi, tidak Pak. Saya tanya, kamu punya besel nggak? Yang kamu simpan, besel, ya kan, besel. Oh ada Pak, di dompet. Dikeluarin tuh oleh orang itu. Nah ini, kamu berarti menganut, ya kan, ajaran setan. Makanya kenapa dijongklongi oleh hal yang baik? Karena Ki Gede Pekalangan ini sifatnya Islam. Tidak mau ada pekerja itu yang hitam lah, termasuk besel atau apa. Akhirnya saya coba, kamu ini buang, kamu bakar, kamu ini minum air tawasulan. Tak lama itu minum, kerja lagi. Mendekati pembukaan Taman BAT, Hero kembali mendapatkan mimpi yang terus berulang. Dalam mimpi tersebut, seorang laki-laki bertubuh tinggi mengenakan jubah berwarna hitam, membawa tongkat serta lukisan. Samar-samar terlihat dalam lukisan tersebut tergambar 5 kepala dan 5 kaki. Seorang laki-laki itu juga mengatakan sesuatu yang tidak begitu dimengerti oleh Hero. Lukisan itu tidak terlihat wujud lukisannya, tapi kok menampakkan ada kayak badan dan kepala 5. Jadi kayak macam wayang gitu tuh. 5. Saya tanya sama si kakek, ini apa? Jawab kakek, suatu saat kamu
cung, nak, semuanya akan nyambung. Saya nggak paham arti itu. Saya nggak paham. Akhirnya setelah jalan 1 bulan, ada Pak Slamet ya, yang pengawas dari kami bercerita bahwa Pak Slamet itu memiliki lukisan Pendawa 5. Begitu. Saya sempat kaget. Pak Slamet punya lukisan? Betul Pak, Pendawa 5, wayang. Coba lihat, saya bilang. Sama nggak dengan mimpi saya, gitu kan? Akhirnya Pak Slamet pulang. Difotolah lukisan itu. Lukisan itu milik orang tua kakek neneknya Pak Slamet. Begitu Pak Slamet foto, kirim ke saya. Loh, ini Pak Slamet lukisannya yang saya impiin. Persis ini, gitu tuh. Kok bisa ada di Pak Slamet, gitu tuh. Nggak tahu Pak, aja. Saya merasa akan memberi lukisan ke Bapak. Kayaknya ngeklok gitu, sehati gitu lah, klik lah gitu. Ini Pak yang saya maksud lukisannya. Kalau dilihat sejarah Islam, penyebaran agama Islam kan melalui pewayangan. Jadi 5 Pendawa 5 itu istilah Islam. 5 itu kan berarti rukun Islam, rukun iman ya. Ya sholat 5 waktu. Jadi semua mengandung makna, gitu tuh. Jadi pekerjaan ini semuanya mengandung makna Islami, agama, penyebaran syiar agama, ya kan? Sunan Gunung Jati ke Gede Pekalongan. Terlepas dari berbagai cerita yang dialaminya selama masa pengerjaan, media yang dilakukan bertujuan untuk menghormati dan menjalankan dengan harapan agar pembangunan Taman Replika Pedati Gede ini dapat terselesaikan sesuai target, serta ke depan taman ini juga bisa menjadi ikon kebanggaan Kota Cirebon dan menjadi fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat.